Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Gustama Naliano dari Prodi S1 Farmasi Istikes Bakti Mandala Husada Selawi. Di sini akan mempresentasikan masih dengan tentang toksikologi, yaitu asas-asas umum toksikologi. Asas-asas umum toksikologi meliputi 1. Kondisi efek toksik, 2. Mekanisme efek toksik, 3. Wujud efek toksik, 4. Sifat efek toksik. Poin pertama yaitu kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun di dalam tubuh, sehingga akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metaboliknya dalam sel sasaran serta toksisitasnya. Kondisi paparannya yang meliputi yaitu jenis paparan, jalur paparan, waktu paparan, takaran paparan, atau dosis paparan. Kondisi subjek atau makhluk hidup yaitu keadaan fisiologis dan keadaan patologi. Keadaan fisiologi misal berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, jenis kelamin, ritme sirkadian, dan ritme diurnal. Keadaan patologi misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Poin kedua yaitu mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik zat kimia dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme luka intrasel dan mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme luka intrasel adalah luka sel yang diawali oleh aksi langsung zat beracun atau metabolitnya pada tempat aksi tertentu di dalam sasaran. Sedangkan mekanisme luka ekstrasel yaitu zat beracun pada awalnya bereaksi di lingkungan luar sel dengan akibat terjadinya luka di dalam sel. Karenanya, mekanisme ini disebut mekanisme tak langsung atau sekunder. Poin ketiga yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi di dalam tubuh. Perubahan biokimia berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi. Jenis wujud efek toksik ini diantaranya penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan elektrolit, dan gangguan pasokan energi. Perubahan fungsional berupa interaksi zat beracun dengan reseptor atau tempat aktif enzim yang sifatnya terbalikan, sehingga dapat mempengaruhi fungsi hemostatis tertentu. Perubahan struktural berupa perubahan morfologi sel yang akhirnya terwujud sebagai kekacauan struktural. Poin keempat, yaitu sifat efek toksik. Terdapat dua jenis sifat efek toksik zat beracun, yakni terbalikan dan tak terbalikan. Ciri terbalikan, pertama, bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke kedudukan semula. 2. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. 3. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Ciri tak terbalikan, pertama, kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. 2. Paparan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. 3. Paparan takaran sangat kecil jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama dengan paparan racun takaran besar dalam jangka pendek. Abstrak. Industri batik di Yogyakarta sangat banyak, namun pengolahan limbahnya masih sederhana, sehingga perlu dilakukan uji toksisitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh limbah cair pabrik batik terhadap kelangsungan hidup, struktur histologi ginjal, serta kandungan kromium pada daging ikan nila.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan pada bulan November 2015 hingga April 2016. Lokasi pengambilan sampel limbah cair pabrik batik di Imogiri, Yogyakarta. Uji yang dilakukan yaitu uji pendahuluan, toksisitas, pengamatan struktur histologi ginjal ikan nila, pengukuran fisikokimia air, serta pengukuran kandungan kromium pada daging ikan nila. Limbah cair pabrik batik mempengaruhi kelangsungan hidup ikan nila, di mana semakin tinggi kadar limbah cair pabrik batik, semakin rendah tingkat kelangsungan hidup ikan nila, serta mempengaruhi struktur histologi ginjal yang ditandai dengan adanya kerusakan berupa nekrosis, hipertrofi pada sel tubulus, lumen menyempit, inti glomerulus mengalami pignosis, peradangan antar sel tubulus, sel terlepas dari glomerulus, kandungan kromium pada daging ikan nila masih berada dalam ambang batas aman karena masih berada di bawah 2,5 mg per kilo, ambang batas yang ditetapkan oleh Dirjen POM nomor 03725 B SK 89. Limbah merupakan bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah. Limbah memiliki karakteristik yaitu berukuran mikrodinamis, penyebarannya berdampak luas, berdampak jangka panjang. Macam limbah industri. Pertama, limbah industri cair. Kedua, limbah industri padat. Ketiga, limbah industri gas. Uji yang dilakukan akibat limbah cair, yaitu pertama uji pendahuluan, kedua yaitu uji toksisitas, ketiga uji pengamatan struktur histologi ginjal ikan nila, keempat uji pengukuran fisikokimia air, kelima uji pengukuran kandungan kromium pada daging ikan nila. Logam kromium sendiri merupakan logam berat yang berasal dari proses pewarnaan batik yang bersifat toksik dan dapat mencemari lingkungan apabila melebihi ambang batas yang ditentukan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.